Kalau Tuhan ingin menuliskan nama kami sebelum dasar tahu Tuhan bahwa marga kami dalam marga Kristus. Kami adalah tubuh. Haleluya. Kami adalah tubuh dan Engkaulah kepala kami. Engkaulah yang mengontrol kami siang dan malam. Engkaulah Tuhan menuntun kami ke jalan benar. Engkaulah membawa kami Tuhan kepada rumput yang hijau. Engkaulah Tuhan menanam kami di tepi pinggiran aliran sungai yang tidak pernah Tuhan kekeringan, selalu mendapatkan air siang dan malam. Air yang membasahi tubuh kami adalah air kehidupan. Air kehidupan yang berasal dari Kristus. Haleluya. Kami adalah perempuan Tuhan. Perempuan Samaria. Di mana dulu hidup kami Tuhan berada di dalam meja nasi. Tetapi ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, sehingga Engkau Tuhan melahirkan kami kembali, dan di sana kami berjumpa Tuhan dengan Engkau. Engkau memberikan air kehidupan kepada kami, sehingga kami pun Tuhan menerimanya. Dan pada waktu itu Tuhan mempelai wanita yang kami menyatu di dalam firman. Kami menyatu di akhir zaman ini dengan Kristus di dalam firman. Sungguh Tuhan Engkau mengasihi kami. Bagaimana seorang ayah Tuhan yang mengasihi kami. Engkaulah Bapa kami. Inilah Tuhan anak-anak. Inilah Tuhan pilihan. Haleluya. Yang mau mendengarkan firman-Mu, suara-Mu, yang mau taat kepada perintah-Mu, yang mau Tuhan sujud menyembah-Mu, dan mengakui bahwa Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat. Pengakuan adalah suatu tindakan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang kami lakukan di akhir zaman. Tanpa perbuatan, tanpa tindakan, pekerjaan akan sia-sia dan tidak berdampak dan tidak berguna sedikit pun. Tapi Tuhan Engkau berkata, Engkau akan mau mendengarkan dan menerima dan melakukan kehendak-Mu, supaya aku menuntun Engkau kepada sebuah jalan kebenaran dan membawa Engkau dalam kerajaan surga yang kekal, dan aku akan bersama-sama dengan Engkau. Maka dimanapun aku berada, Engkau akan berada di situ. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya Engkau Tuhan berkata, kenali dahulu dan rupanya, Engkau mengenal siapa mereka. Dan orang-orang tidak mau mendengarkan firman dan menyimpang daripada jalan-Mu, tapi mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Tanpa melakukan, tanpa bertindak, maka semua pekerjaan mereka yang mereka lakukan adalah tidak berdampak dan tidak berguna. Itulah sebabnya Tuhan Engkau menempatkan orang percaya Tuhan, supaya dapat menyembah dalam roda kebenaran. Tanah Gosen ada terang benderang, tapi di Mesir ada lampu gulita yang meliputi mereka. Demikian dia kecaman ini Tuhan, Engkau memberikan terang kepada kami. Haleluya, karena kami tahu ada seorang yang dapat menyalakan terang. Haleluya. Disitulah kami diam, disitulah kami berdoa untuk menyembah Tuhan dalam roda kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman. Biar Roh Kudus mengajar kami dan memberkati kami
Haleluya. Tuhan memberkati kita pada waktu yang indah ini, di mana kita tetap bersekutu dengan Roh Kudus yang adalah pengajar kita di akhir zaman ini. Haleluya. Sebagai pengajar kita yang memberikan petunjuk bagi kita supaya orang-orang Yesus Kristus tidak sesat dan tidak mengambil tindakannya sendiri. Haleluya. Tetapi kita bertindak oleh karena firman Tuhan yang benar. Kita bertindak oleh karena perintah Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak mau bersandar kepada pengertian diri sendiri, tetapi bersandar kepada pengertian Yesus Kristus. Bersandar kepada pengertian Nabi, Rasul, karena Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri mereka. Roh Kuduslah yang mengontrol dan memerintahkan pikiran mereka, memberikan penglihatan mimpi dan lain sebagainya, sehingga semuanya adalah sempurna apa yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul. Haleluya. Tetapi orang-orang yang sedang bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri, oleh karena dunia ini, keintelektualan mereka, haleluya, sehingga mereka pun memuaskan hawa nafsu mereka dan pikiran mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka dikontrol oleh pikirannya sendiri, bukan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka pun menyimpang daripada jalan yang tertentu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka gelisah melihat ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Bagaimana caranya untuk supaya melakukan yang benar? Mereka berpikir bahwa mereka melakukan yang benar, menjalani jalan yang pas. Tetapi apa yang sedang terjadi? Akhirnya mereka sesat. Sehingga yang di dalam hati dan pikiran mereka menumpuk sampah yang tidak berdampak. Haleluya. Tetapi ketika suatu saat nanti Yesus Kristus akan mengambil atau mengikat berbekas-bekas lalu dibakar, karena semuanya itu tidak berarti, karena menyimpang daripada pengajaran Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan di firman di Markus 7 ayat 7, apa yang dikatakan di situ? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang mereka ajarkan perintah manusia. Kenapa firman katakan demikian? Karena mereka bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri. Perintah manusia itu apa? Keintelektualan mereka sendiri. Karena mereka belajar daripada manusia. Pemimpin mereka pun manusia. Kalau memang Roh Kudus yang memimpin mereka, pasti apa kata Alkitab, apa kata firman, apa kata Yesus Kristus, bukan apa kata manusia. Tetapi kita lihat di zaman ini, kita tahu bahwa ini adalah bulan 12 Desember. Orang merayakan Natal. Merayakan Natal. Apakah arti Natal? Mereka saja tidak tahu apakah arti Natal. Haleluya. Mereka bilang bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, juru selamat manusia. Tetapi mereka membuang Kristus dari dalam hati mereka, dari pandungan mereka. Tetapi bagaimana dengan kita yang ada di dalam Yesus Kristus? Bahwa Yesus Kristus telah lahir di dalam pandungan kita sendiri. Haleluya. Di dalam pandungan kita sendiri telah lahir Yesus Kristus.
Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, tidak seorang pun bisa meninggalkan kegelapan dunia ini. Bagaimana perkataan Yesus Kristus kepada Nikodemus? Engkau harus dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan, tidak seorang pun yang bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Harus meninggalkan dunia. Harus meninggalkan pengajaran dunia, doktrin buatan manusia. Beranjak dari satu kepada yang satu. Haleluya. Harus meninggalkan kulit sekam. Karena kulit sekam itu harus dibakar. Haleluya. Tubuh kita ini harus ditinggalkan. Haleluya. Tetapi perbuatan-perbuatan yang dulu yang jahat, yang sedang bekerja, yang berkata bahwa mereka adalah menyembah Tuhan, nyatanya tidak. Kita lihat yang di zaman ini, orang-orang untuk menyenangkan dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri yang bekerja, bukan firman Tuhan, bukan Alkitab. Yesus Kristus tidak pernah mengatakan, rayakanlah hari kelahiranku. Kalau kamu merayakan hari kelahiranku, harus semuanya berpesta pora, mabuk-mabukan, ya, berjudi, dan juga membeli berbagai macam, ya, petasan seperti sekarang ini. Dan apa yang menyenangkan hatimu, perbuatlah. Itulah tandanya bahwa kau merayakan hari kelahiranku. Tidak pernah Yesus melakukan atau mengatakan hal seperti itu. Haleluya. Tetapi apa yang sedang berlangsung di dunia ini sekarang, gereja demi gereja, gereja demi gereja, tidak ada tanpa terkecuali, semuanya gereja yang berorganisasi, mereka semuanya mengatakan bulan 12 Desember merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Padahal mereka datang ke gereja hanya mengejek Yesus Kristus sendiri. Berpakaian yang tidak sopan. Padahal di kitab Ulangan berkata, kejijikan bagiku, bagi perempuan yang memakai celana panjang. Dan juga di kitab Korintus, bagaimana bahwa perempuan dilarang untuk memakai perhiasan-perhiasan emas dan harus berpakaian yang baik, bukan seperti pakaian yang di atas lutut, supaya cantik dilihat orang dan merias wajahnya secantik-cantiknya sehingga anak-anak kecil pun takut untuk melihat, dan memakai pakaian yang remang-remang. Itulah cara mereka untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus, aku jijik melihat orang yang seperti itu. Itulah Yesus Kristus berkata, aku akan mengikat mereka berbekas, lalu saya bakar ke dalam api. Kita perhatikan, haleluya. Jadi bagaimanapun selalu tersisih orang-orang percaya dari zaman dulu. Kami tidak mau mendengarkan kau, Nuh. Kami mau bebas di sini berdansa-dansi dan kawin-mengawinkan, dan bebas memilih siapa saja perempuan yang dia sukai. Kami mau pesta pora di sini, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Engkaulah orang gila, masa membangun bahtera di atas gunung. Haleluya. Dan engkau benar-benar orang yang sinting, yang gila di dunia ini, yang tidak mau bergabung dengan kami. Masa hanya engkau saja dan anak-anakmu dan menantumu masuk di dalam bahtera. Ingat, hujan tidak akan turun.
Tapi suatu saat ketika tiba waktunya firman akan genap, maka hujan mulai menetes. Dan mulailah mereka melihat ke atas langit. Dan hujan semakin deras. Dan mata air berkeluaran daripada gunung-gunung. Haleluya. Dan air sudah semakin meninggi untuk meliputi dunia. Dan mereka berteriak, "Nuh, buka! Kami akan terima apa yang kau katakan." Tapi apa yang terjadi? Karena Tuhan sudah menutup pintu dan memateraikannya, tidak seorang pun yang bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh Allah. Bagaimana mereka mati lenyap. Haleluya. Siapa yang berkata bahwa orang-orang denominasi organisasi mendengarkan atau bertindak untuk melakukan firman Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab? Tidak ada. Haleluya. Karena bagaimanapun juga orang yang mau menerima Yesus Kristus harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Apa yang sedang terjadi di Kisah Para Rasul 19? Ketika Rasul Paulus menjelajahi desa-desa, dan mereka dan Paulus menjumpai beberapa orang di sana, beberapa orang-orang di sana, ya. Dan dia berkata, "Apakah kamu sudah mengenal siapa Roh Kudus?" Mereka berkata, "Kami saja tidak pernah mendengar dan tidak tahu apakah itu Roh Kudus." Lalu Rasul Paulus berkata, "Kalau begitu, dengan baptisan kamu, manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Baptisan Yohanes." Lalu Rasul Paulus berkata, "Kamu harus dibaptis kembali di dalam nama Yesus Kristus." Lalu mereka mau memberikan diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Disitulah mereka menerima Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Haleluya. Apakah tidak benar yang tertulis di kitab Matius 28 ayat 19? "Pergilah dan ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Memang itu adalah, ya, itu adalah firman benar, ada tertulis. Tetapi diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Petrus adalah seorang gembala pada waktu tersebut yang diserahkan kepada Yesus, yang diserahkan Yesus Kristus kepada Petrus, karena dialah yang memegang kunci kerajaan surga. Jadi apa yang sedang dilakukan Petrus? Lalu Petrus mengajar orang-orang semua, mengajar mereka untuk bertobat. Lalu orang-orang banyak bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan? Rupanya yang kami salibkan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita." Haleluya. Apa yang dikatakan Petrus? "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Karena bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan masih banyak orang yang jauh, itulah bangsa kami. Sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Haleluya. Jadi kenapa Petrus melakukan itu? Padahal Yesus Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus, dan dia mengajarkan juga di dalam nama Yesus Kristus. Apakah Petrus tidak mendengarkan perintah Yesus Kristus?
Tetapi Petrus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Petrus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga pewahyuan itu datang kepada dia. Dan Roh Kudus yang berbicara dalam Petrus, sehingga dia berbaptis dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya yang tertulis, ya, yang tertulis Markus 16:16, siapa yang percaya akan dibaptis. Siapa yang percaya kepada Kristus akan dibaptis. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Jadi Kolose 3:17 dikatakan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadi semuanya benar. Itulah sebabnya Thomas tidak percaya. Namanya Thomas, mencucukkan jarinya ke lambung Yesus Kristus. Haleluya. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Apa yang dikatakan Thomas? Ya Tuhan dan Allahku. Haleluya. Dia berkata Tuhan dan Allah. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Karena tidak bisa dibantah, Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Jikalau firman itu menjadi daging, siapakah dia sebenarnya? Dia adalah Allah. Karena dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi berarti firman itu menjadi daging. Berarti siapakah dia? Allah sendiri. Dia menjadi daging dan tinggal di antara kita. Untuk supaya apa? Untuk supaya bisa berlumuran darah untuk menghapus dosa manusia. Haleluya. Manusia, untuk menghapus dosa manusia. Siapa yang mau dihapus dosanya? Haleluya. Tetapi apakah ada orang yang tidak mau dihapus dosanya? Haleluya. Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Orang yang sedikit inilah yang terpilih, yang mau dihapus dosanya. Dan hanya mereka lah yang mau memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, untuk supaya dosanya diampuni, untuk supaya menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu, tanpa menjadi daging, Allah itu sendiri tidak akan bisa mengampuni dosa siapa. Dia harus menggenapkan firman-Nya, ucapannya sendiri. Haleluya. Supaya genap Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Haleluya. Jadi bukan mudah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga Matius 7 ayat 13-14. Haleluya. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Sebab luas dan lebarlah jalan untuk menuju kepada kematian, dan banyak orang yang akan melaluinya. Haleluya. Dan sesak dan sempitlah jalan menuju kepada kerajaan surga, dan sedikit orang yang melaluinya. Pertanyaan, apakah semua orang yang mengaku dirinya Kristen masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak. Harus orang yang sudah dipilih. Efesus 1 ayat 4. Bahwa Yesus sudah memilih sebelum dasar dunia. Haleluya. Bukan berarti orang-orang yang bisa pergi ke kafe, bar, diskotik, dan pub, berdaksa-daksi, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Apakah
apakah orang-orang seperti itu bisa masuk dalam surga? Jika bisa orang-orang masuk ke dalam surga yang melakukan hal seperti itu, orang-orang yang sudah dilenyapkan oleh air bah di zaman Nuh, mereka akan menuntut Tuhan, mereka lebih berdosa daripada kami, lebih jahat daripada kami. Kenapa Engkau Tuhan menghukum kami? Bila mereka keluar daripada kematian, penghukumanmu, kami juga akan keluar daripada penghakiman. Mereka akan menuntut, dan pencuri akan menuntut, pembunuh akan menuntut, pemabuk akan menuntut, pezina akan menuntut, orang-orang jahat, bahkan bom bunuh diri sendiri pun akan menuntut. Orang yang gantung diri, bunuh diri sendiri pun akan menuntut. Tapi apakah mereka akan luput dari perbuatan mereka? Tidak. Haleluya. Untuk menggenapkan Matius 22:14. Haleluya. Haleluya. Bagaimana yang tertulis di kitab Markus ayat 9:43, kalau nggak salah. Jika tanganmu menyesatkan engkau, peganglah. Karena lebih baik kau mempunyai tangan kudung masuk ke dalam kerajaan surga atau ke dalam hidup, daripada untuk kedua tanganmu tapi tercapai ke dalam neraka. Haleluya. Apakah mudah untuk masuk dalam surga? Bukan mudah. Sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kerajaan surga. Dan sedikit orang yang melaluinya. Hanya orang yang percaya, yang mau mendengarkan dan juga menerima dan juga bertindak melakukan firman Tuhan. Bukan hanya soal nyanyian, bukan hanya soal doa. Haleluya. Bukan hanya soal pistol pagi, doa semalam-malaman, 10 malaman. Bukan soal itu. Bukan soal untuk mendoakan orang yang sakit sehingga orang yang sakit itu sembuh. Bukan soal untuk melakukan mujizat. Haleluya. Karena ada ayat untuk menantang hal tersebut. Haleluya. Ada ayat yang menantang hal tersebut, yaitu Matius 7 ayat 21-23. Haleluya. Apa yang dikatakan di situ? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan dari namamu, menyembuhkan orang yang sakit dari namamu juga? Dan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku, dari hadapanku. Engkau sekali pembuat kejahatan. Masa Yesus Kristus tidak mengenal orang yang mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan, dan melakukan mujizat? Masa Yesus Kristus tidak mengenal mereka? Kenapa? Bukan soal hal seperti itu. Yang penting adalah taat dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bukan soal karunia. Glory, haleluya. Itulah sebabnya di kumpulan orang percaya bahwa Yesus Kristus telah hadir. Roh Kudus telah hadir untuk menyalakan terang. Haleluya. Glory. Baik, dan mari kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Haleluya. Dan subjek kita pada waktu yang indah ini, haleluya, atau judul khotbah adalah ada seorang manusia di sini yang dapat menyalakan terang. Manusia M besar adalah Yesus Kristus. Haleluya.
Kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengacaranya. Dan berfirmanlah Tuhan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan nyala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Haleluya. Glory. Mari kita baca lagi Matius 4, 15 dan 16. Matius 4 ayat 15 sampai 16. Dari 12 saja sampai 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sama seperti yang di kitab Yesaya 42 tadi ayat 1 sampai 7. Haleluya. Siapakah yang dikatakan atau yang dimaksudkan hal tersebut? Yang dikatakan firman ini tidak lain adalah bangsa kafir yang diam di tempat yang gelap, yang tidak ada seorang pun yang bisa menuntun mereka keluar daripada situ, dan tidak ada seorang pun yang membawa mereka untuk melihat terang. Hanya ada seorang diri. Siapakah dia? Dialah yang lahir di Betlehem. Haleluya. Karena di sana telah terbit terang, bintang timur. Haleluya. Matahari yang kekal telah lahir di Betlehem. Haleluya. Dialah Allah yang menjadi daging untuk membawa keluar bangsa kafir daripada kematian. Itulah sebabnya seperti yang katakan tadi. Tetapi siapa yang mau menyembah dan melakukan perintah juru selamat itu, itulah Yesus Kristus.
Haleluya. Karena dialah roti bagi anak-anaknya. Bangsa kafir mengakui bahwa dia adalah roti kehidupan. Dia adalah air kehidupan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Jadi kenapa dia menyingkir? Kenapa dia menjadi seorang pelarian daripada gerejanya? Haleluya. Kenapa dikatakan dia seorang pelarian? Memang Yesus itu seorang pelarian daripada gerejanya. Siapakah gerejanya? Siapakah anaknya? Haleluya. Adalah bangsa Israel. Dia pelarian daripada saudara-saudaranya. Haleluya. Dia menyingkir. Haleluya. Glory. Kenapa dia menyingkir? Untuk supaya datang kepada bangsa kami. Supaya terang terbit di sana. Karena ada jiwa-jiwa yang sedang haus dan lapar. Karena ada nama-nama yang di sana yang sudah dipilih Tuhan sebelum dasar dunia ada. Karena ada domba-domba di sana. Sehingga dia memanggil domba-domba. Ketika dia berseru, domba-dombanya mendengar suaranya. Haleluya. Glory. Jadi Yesus datang di Bethlehem itu memang harus karena dia adalah Bethlehem. Kita tahu bahwa Bethlehem adalah rumah roti. Haleluya. Dan tiap-tiap orang Kristen yang dilahirkan di dalam Kristus dilahirkan di Bethlehem. Haleluya. Glory. Kemudian di situ sebuah perlambang Daud yang adalah seorang pelarian di masa pengucilannya. Kita perhatikan. Di masa pengucilannya. Dari orang-orangnya. Dia ditolak. Dan Bethlehem dikepung. Dan orang-orang Filistin berkemah di sekeliling Bethlehem. Dan Daud seorang pelarian. Sebuah perlambang gerejanya Kristus di zaman kita ini. Haleluya. Jadi kita lihat Kristus adalah seorang pelarian bagi gerejanya sendiri di zaman ini. Haleluya. Karena begitulah dulu. Seorang pelarian adalah sesuatu yang sudah ditolak. Dan Daud sudah ditolak, namun dia diurapi menjadi seorang raja. Haleluya. Tetapi Nabi telah mengurapi dia. Haleluya. Jadi menjadi seorang pelarian dari orang-orangnya. Dia sudah mengambil banyak orang yang gagah berani dari bangsa-bangsa kafir. Seorang di antaranya membunuh 800 orang pada suatu hari dengan tombak dan pedang. Dan yang lainnya, haleluya, dan membunuh seekor singa pada suatu hari yang bersalju. Dan mereka sedang mengumpulkan miju-miju yang adalah berbagai macam, contohnya seperti tumbuhan atau kacang-kacangan, haleluya, atau sejenisnya seperti itu. Jadi mereka semuanya melarikan diri. Dan dia berdiri dan membunuh orang sampai tangannya lelah. Mereka juga membunuh saudara-saudaranya. Haleluya. Siapa? Si raksasa Goliat, orang Palestina. Haleluya. Orang-orang yang berani berpegang kepada Daud.
Karena mereka tahu dia datang di dalam kuasa Allah. Haleluya. Mereka tahu, jadi tidak persoalan apapun yang dikatakan orang. Allah memiliki urapan itu atas Daud. Dan mereka tahu itu. Mereka adalah orang-orang kafir. Tidak soal sehebat apa mereka sudah menolak dia. Namun mereka tahu bahwa dia datang untuk berkuasa. Haleluya. Jadi sungguh sebuah perlambang. Sebuah perlambang di zaman kita ini. Bagaimana tentang Kristus seorang pelarian. Haleluya. Jadi tidak seorang Kristus pelarian. Udah sesat kau mengatakan itu. Sesuai dengan Alkitab. Allah sudah dengan gagah berani membawa umatnya dari yang tertulis di kitab Wahyu 3 mulai ayat 1 berbicara tentang 7 zaman gereja. Harus melampaui ke 7 zaman gereja dari gereja Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Jadi kenapa ya roh Yesus Kristus? Kenapa Yesus Kristus datang membawa rasul atau membawa nabi kepada ketujuh zaman gereja tersebut dan membawa utusan? Haleluya. Kenapa Yesus Kristus datang ke situ? Untuk meninggalkan bangsanya sendiri, bangsa Israel. Apakah dia bukan seorang pelarian? Haleluya. Jadi melewati ketujuh zaman gereja. Jadi Kristus adalah seorang pelarian di luar gerejanya. Haleluya. Jadi ditolak. Mencoba untuk kembali lagi. Jadi dia adalah seorang pelarian bagi gereja sendiri. Dan alasannya dia menjadi seorang pelarian adalah karena dia adalah firman. Dan mereka tidak mau membiarkan firman masuk. Mereka malahan menerima kredo-kredo sebagai gantinya firman. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus meninggalkan. Haleluya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Betlehem dibentuk. Haleluya. Kita tahu bahwa sebenarnya Rahab, siapakah Rahab? Seorang pelacur. Si pelacur itu anaknya adalah seorang yang mendirikan Betlehem. Itu adalah pusatnya gandum. Dan banyak air yang bagus di sana. Dan dia mendirikan kota kecil itu. Dan itu adalah yang terkecil dari semua kota. Karena Nabi itu berkata, dari Betlehem Yudea, bukankah engkau yang terkecil dari antara semua pangeran-pangeran dari kota-kota Yerusalem atau Yudea? Tetapi daripadamu akan datang pemimpin yang memerintah umatku, yang sudah kita baca tadi di kitab Yesaya. Dari yang terkecil itu. Haleluya. Dari yang kecil itu. Jadi Daud ketika dia dipilih di sana, saudara-saudara besar yang hebat, ketika Nabi Samuel pergi untuk mengurapi, mereka semua berdiri di sana, orang-orang besar yang gagah berani. Nampaknya akan menjadi kelihatannya raja-raja yang terlihat bagus. Tetapi seorang yang ditolak, itulah orangnya Daud, yang menerima minyak itu yang dicurahkan ke atas dirinya. Kota yang ditolak itu adalah kota di mana Kristus lahir. Haleluya. Ore adalah yang ditolak, yang diambil Kristus. Orang-orang yang ditolak. Haleluya. Jadi kemudian kita mendapati sesudah dia datanglah Obed. Dan sesudah dia datanglah Boas. Kita sudah tahu siapa Boas. Dan datanglah seorang bangsa kafir yang lain, di mana dia datang melalui Rut.
Dan dari sana datanglah Isai. Dan dari Isai datanglah Daud. Dan sebuah palungan kecil di sisi bukit di luar sana menghasilkan raja segala raja, Yesus Kristus, anak Daud, anaknya secara rohani. Haleluya. Jadi sekarang waktu itu dia adalah Daud sendiri dilahirkan di kota ini, di Bethlehem. Dia harus datang ke tempat yang kecil ini. Dan itu disebut Bethlehem, yang artinya rumah roti Allah, yang sudah saya terangkan tadi. Haleluya. Jadi Daud berbaring di sana di bukit itu pada hari itu. Dan dia memandang ke bawah dan melihat orang-orang Palestina berkemah mengepung seperti itu. Pasti sudah kepanasan atau kehausan. Dia berkata, oh seandainya aku bisa minum dari sumur itu sekali lagi. Kata Daud. Seandainya. Kita bayangkan. Haleluya. Seandainya aku bisa minum dari sumur itu sekali lagi. Wah, yang terkecil daripada pemikirannya, yang adalah sebuah perintah bagi mereka yang mengasihi dia. Haleluya. Jadi demikianlah di zaman ini, yang terkecil daripada pemikiran Yesus. Atau bagaimana dengan firman-Nya. Seharusnya menjadi sebuah perintah bagi kita bangsa-bangsa kafir yang mengasihinya. Yang mengasihinya. Haleluya. Sebab kita tahu dia akan datang di dalam kuasa. Tidak soal sehebat apa dia ditolak. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi yang ini tidak akan berlalu. Akan tetap memerintah dengan cara yang sama. Ketika seluruh langit dan bumi lenyap, dan kita tahu bahwa dia akan datang di dalam kuasa. Karena tidak ada yang akan menghalangi itu. Haleluya. Jadi, ini adalah Kristus. Pewahyuan tentang dia. Haleluya. Dan ini adalah akan terjadi persis dengan cara firman sudah mengatakannya. Karena dia adalah firman. Dan yang terkecil dari perintah-perintahnya. Haleluya. Jadi tidak soal sekecil apapun itu. Jikalau itu adalah harus dibaptis ulang, ya harus dibaptis ulang. Atau apapun itu. Seperti yang saya katakan tadi, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tidak persoalan, begini masalahnya, begini masalahnya, begini masalahnya. Tidak perlu konsep manusia. Yang perlu dilakukan oleh orang percaya adalah firman Tuhan. Haleluya. Jadi dari yang terkecil dari pemikiran Daud adalah sebuah perintah bagi orang-orangnya dari bangsa kafir itu. Sebab mereka sebuah pelambang gereja bangsa kafir di zaman ini. Manusia yang gagah berani. Orang-orang itu yang berdiri dekat Daud adalah orang-orang bangsa kafir. Tetapi manusia pemberani. Mereka tidak takut. Mereka bahkan tidak tahu apa itu takut. Haleluya. Kita berdiri di dekat Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu takut kepada siapapun. Apa kata tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Tidak perlu takut. Haleluya. Pokoknya apa kata firman Tuhan. Jikalau dikatakan, lakukan ini. Kamu tidak boleh sembarangan masuk ke tataku. Harus melalui prosedur. Sedangkan ke istana presiden aja pun tidak boleh sembarangan masuk. Harus melalui prosedur. Haleluya. Supaya boleh menghampiri istana presiden. Haleluya. Tanpa mematuhi peraturan apa yang harus dilakukan supaya bisa menghampiri istana presiden, tidak seorang pun yang bisa masuk. Jangankan masuk, menghampiri saja pun tidak boleh. Apalagi untuk menghampiri tahta Allah. Haleluya. Glory. Tidak boleh orang-orang yang teler, yang sedang mabuk untuk menghampiri tahta Allah. Tidak boleh habis pulang dari bar, kafe, pub, diskotik
untuk menghampiri tahta Allah. Tidak orang yang baik, tidak boleh orang yang baik judi untuk menghampiri tahta Allah. Tidak boleh yang memakai celana pendek atau rok yang pendek di atas lutut untuk menghampiri tahta Allah. Haleluya. Tidak boleh. Karena Daud pun mengenal siapa saudara-saudaranya, siapa keluarganya, siapa yang taat kepada perkataannya. Dia mengenal. Haleluya. Yesus Kristus mengenal siapa kepunyanya, siapa miliknya. Haleluya. Jadi kita tahu bagaimana tuh tentangnya juga peristiwa yang terjadi di Mesir. Dan salah seorang yang lainnya, ada seorang prajurit di Mesir berlari dengan sebatang tombak yang panjang. Dia hanya memiliki sebatang tongkat, di tangannya adalah Musa. Apakah dia pernah takut melihat Firaun? Haleluya. Dia tidak pernah takut. Apakah pernah Harun takut kepada melihat kerajaannya Firaun? Tidak pernah Harun takut untuk melihatnya. Haleluya. Apakah pernah berpikir Musa atau Harun ketika mereka melihat bahwa mereka sudah tumpul jalannya, mereka sudah sesat karena sedang terbentang di depannya Laut Merah. Apakah mereka pernah takut? Karena dari belakang sedang datang bangsa Mesir untuk mengepung mereka. Mereka tidak pernah takut. Haleluya. Kenapa? Karena memang mereka ada di sisi Allah. Haleluya. Glory. Jadi ada seorang prajurit Mesir berlari dengan sebatang tombak. Dia mengambil tongkat itu dan memukul tombak itu lepas dari tangannya. Haleluya. Mengambil tombak itu dan membunuh dia. Haleluya. Kenapa? Karena dia memukulkan tongkat itu ke Laut Merah, sehingga mereka luput selamat untuk menyeberangi Laut Merah tersebut. Sehingga di sana terbunuh bangsa Mesir. Haleluya. Jadi bagaimana dengan Daud? Haleluya. Bagaimana caranya untuk melawan Goliat? Apakah dia berpikir, bagaimana cara saya Tuhan untuk melawan Goliat? Haleluya. Karena iman Daud yang ada di dalam Allah untuk meneguhkan dia, sehingga dia tidak takut dan gentar untuk melawan Goliat. Kita tahu bahwa Daud adalah hanya satu biji jarinya saja. Jadi ya, satu biji jarinya saja Goliat. Daud hanya satu biji jari Goliat. Haleluya. Jadi dia tidak pernah takut untuk melihat Goliat. Kenapa? Karena Allah selalu menyertai dia. Amin. Haleluya. Jadi dia adalah seorang manusia yang gagah berani. Haleluya. Jadi kita perhatikan, mereka itu begitu gagah berani kepada Daud. Ketika Daud pada akhirnya datang di dalam kuasa, dia menjadikan mereka penguasa atas kota-kota. Haleluya. Bukankah Yesus menjanjikan hal yang sama?
Hal yang sama menjadikan mereka penguasa. Jadi kemudian di sana ketika keinginan Daud adalah untuk meminum air yang segar. Dia mungkin ada sedikit air yang sudah basi, yang hangat, yang tergenang di atas sana, yang dia minum. Tetapi kebetulan saja dia berpikir tentang air yang segar, yang adalah di bawah sana di Betlehem. Haleluya. Karena dia tahu bahwa Betlehem adalah rumah roti Allah. Karena dia sedang ada di atas gunung. Dia merindukan sedikit aja pun air kalau bisa saya minum daripada Betlehem itu yang dimaksudkan. Haleluya. Dan dia berkata, seandainya aku minum dari sumur itu. Dan orang-orang itu menghunus pedang mereka dan memerangi orang-orang Palestina sepanjang 15 mil. Haleluya. Bukan karena dia meminta mereka untuk melakukannya, tetapi karena mereka tahu dia menginginkannya. Dan mereka menyembelih orang-orang Palestina itu sampai ke sumur itu. Ketika dua di antaranya bertarung, seorang yang lain mengambil ember airnya dan bertarung lagi untuk kembali pulang di sepanjang jalan pulang dan menyerahkan kepada Daud, berbicara tentang gagah berani. Jadi Daud orang yang saleh itu berkata, Allah melarang aku untuk meminumnya dari sahabat-sahabat ini yang memberikan hidup mereka ke dalam bahaya. Dan dia membuat korban curahan, menuangnya ke atas tanah bagi Tuhan. Biarkan itu kepada Tuhan, berikan itu kepada Tuhan. Dialah seorang yang layak untuk itu, bukan aku. Haleluya. Daud orang yang saleh itu berkata, Allah melarang aku untuk meminumnya dari sahabat-sahabat ini yang memberikan hidup mereka ke dalam bahaya. Haleluya. Dan dia membuat korban curahan, menuangnya ke atas tanah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi perlambang tentang Kristus itu sendiri. Dengan kehidupan kekalnya sendiri di dalam dirinya. Batu karang yang dipukul mencurahkan hidupnya ke atas tanah sebagai sebuah perlambang dosa bagi kita, supaya firman ini bisa hidup. Itu yang dimaksudkan, yang dilakukan oleh Daud tadi. Haleluya. Kita bayangkan, seorang Daud tidak mau meminta atau meminum satu sendok teh pun, setetes air pun dari orang-orang yang takut akan Allah. Jadi dia mencurahkan darah di atas tanah untuk diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Maksudnya apa? Itu adalah perlambang tentang Kristus sendiri. Dengan kehidupan kekalnya sendiri dalam dirinya. Batu kara yang dipukul, mencurahkannya ke atas tanah. Kita ingat batu kara yang dipukul di perjalanan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Dipukul mencurahkan hidupnya ke atas tanah sebagai sebuah perlambang dosa bagi kita. Supaya firman ini bisa hidup di dalam diri orang-orang percaya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya, oh bangsa-bangsa kafir, seperti yang sudah saya katakan, siapa yang akan menghunuskan pedang itu bersama saya? Dia menginginkan minuman yang segar pagi itu. Haleluya. Bukan genangan keredo-keredo tua, ya, dan hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Dia menginginkan iman yang murni kepada firman-Nya, yang akan percaya kepada setiap kata darinya yang keluar daripada mulut Allah. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan? Mari kita